Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi bersyukur di Selasa pagi ini. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Dan mari kita akan belajar satu kebenaran lewat firman Tuhan pada pagi ini. Mas Murni mengambil tema yang sederhana, mengalami perkenanan Tuhan. Saya yakin setiap kita rindu, saudara. Kadang-kala kita berpikir apakah sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi intinya Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan bisa pakai siapapun. Kadang-kala yang merasa terkucilkan, yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa, justru Tuhan akan menyatakan perkenanannya. Mari kita melihat Matius 2 ayat yang kelima. Kita melihat Matius 2 ayat yang kelima. Firman-Nya berkata demikian. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi pada waktu saudara Herodes bertanya kepada orang-orang Majus dan sebagainya, di mana raja itu dilahirkan? Lalu mereka berkata bahwa di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Artinya saudaraku, Bethlehem, Yudea yang sepertinya tidak terlalu terkenal, kecil sekali harusnya, tetapi justru di situ Tuhan pilih dan Tuhan menyatakan perkenanannya. Pagi ini kita melihat bahwa apapun dalam keberadaan saudara, apapun pergumulan kita, mungkin saudara engkau tidak punya banyak hal, tetapi orang melihat hidupmu seperti orang yang sangat sederhana sekali. Tetapi kalau hatimu terarah kepada Tuhan, hatimu terbuka untuk lawatan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan justru di tengah-tengah kesederhanaan hidupmu, di tengah-tengah kesederhanaan keluargamu, di tengah-tengah kesederhanaan mungkin apapun orang-orang yang kau kasihi, Tuhan akan menyatakan lawatannya, Tuhan akan menyatakan perkenanannya. Saudara, kalau kita mau belajar bagaimana caranya supaya di tengah-tengah yang sederhana kita mengalami perkenanan Tuhan, saudara, yang harus kita sadari adalah yang pertama, karena Tuhan tidak memandang rupa, dan yang kedua, tempat yang sepi dan tidak populer Tuhan suka. Jadi yang pertama ingat saudara, Tuhan tidak memandang rupa, beda dengan manusia. Manusia melihat rupa, manusia melihat latar belakang, manusia melihat apa yang Anda punya, dari mana Anda berasal dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan justru melihat hati. Makanya Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, jangan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat rupa, tapi aku melihat hati. Karena yang dilihat oleh manusia itu yang ditolak oleh Tuhan. Tetapi aku melihat hati mereka, motivasi mereka. Jadi kalau engkau sederhana di hadapan Tuhan, engkau mungkin tidak banyak memiliki hal. Tetapi kalau engkau rindu dan melekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan ajaib. Mari kita lihat saudaraku, karena Tuhan tidak memandang rupa. Jadi kalau Tuhan tidak memandang rupa, ini kesempatan, pintu anugerah terbuka buat saudara yang punya pergumulan, punya beban-beban berat. Justru Tuhan menjadi jawaban. Tuhan akan nyatakan perkenanannya. Saudara lihat Yesaya 41 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jangan takut, katanya si cacing Yakub dan si ulat Israel. Katanya akulah yang menolong. Jadi kalau kita dikatakan sama Tuhan jangan takut, mungkin saudara hari-hari ini kita penuh ketakutan dengan banyak hal. Beberapa bulan ini, tahun 2020 ini, sampai nanti kita mau mengakhiri, beberapa hari lagi kita memasuki tahun baru. Mungkin tuh, tapi Natal, kabar baiknya adalah salah satu makna Natal, Tuhan datang membawa kelepasan, kemenangan, kebebasan. Tuhan datang untuk membuat kita yang terikat dalam ketakutan dilepaskan, dibebaskan. Maka dia berkata jangan takut. Karena apa? Tuhan menolong. Kalau manusia berkata jangan takut, belum tentu mau menolong. Tapi kalau Tuhan bilang jangan takut, artinya akan ada pertolongan Tuhan. Akan ada, saudara, kuasa Tuhan dinyatakan. Akan ada doa-doa saudara yang akan dijawab. Akan ada beban-beban yang sedang menghimpit saudara akan diangkat, dilepaskan dan dipindahkan kepada kekuatan Tuhan, pundaknya Tuhan. Karena dia berkata, pikulah kuk aku, karena ringan adanya, tetapi Tuhan mampu. Hari ini Tuhan melawat kita. Sebab itu saudaraku, biarlah engkau menyadari bahwa justru karena Tuhan tidak memandang rupa. Saudara, kalau Tuhan bilang tadi sama cacing Yakub, ulat Israel, artinya itu kecil, tidak berdaya, lemah. Tetapi Tuhan menolong mereka. Kalau Tuhan bisa menolong saudara, Tuhan menolong kita semua. Yakinlah akan ada kuasa Tuhan yang Anda akan alami. Yang kedua saudara,
Kenapa justru yang sederhana mengalami perkenanan Tuhan? Itu tema yang kita ambil. Karena tempat yang sepi yang kita bahas. Yang kedua adalah tempat yang sepi dan tidak populer. Tuhan justru suka. Kadang-kala kalau dunia, manusia, dia melihat tempat, dia melihat sesuatu nggak populer, wah nggak mungkin, nggak jadi, nggak menarik. Tetapi kalau Tuhan bukan itu, saudara. Bukan berarti juga nggak penting. Artinya bagi Tuhan adalah tempat bukan masalah. Karena urapan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apapun. Tuhan punya segala-galanya. Maka tempat yang sepi atau tidak populer bagi Tuhan tidak masalah. Mungkin keadaanmu seperti orang yang sepi, ditinggalkan. Tidak ada yang berteman, tidak ada yang mendekati saudara. Karena saudara tidak punya apa-apa. Orang-orang menganggap saudara mungkin orang-orang yang nggak perlu ditemani, dijauhi. Tetapi kabar baiknya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan baik. Mungkin engkau seperti kesepian, tidak ada siapa-siapa yang menghibur, menguatkan. Bahkan saudaraku untuk memberikan semangat. Tetapi ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tempat yang sepi dan tidak populer justru Tuhan lihat. Mungkin engkau orang-orang yang tidak dikenal. Tapi kalau engkau berseru dan punya iman dan berkata, Tuhan aku percaya akan ada perlindungan, pertolongan, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya. Mari kita lihat saudara di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 19, firman-Nya demikian. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudara, dahsyat sekali. Ini tempat yang sesungguhnya mungkin tidak populer, sepi, saudara. Lihat nggak di mana katanya Tuhan yang menjawab umatnya. Aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak. Dan katanya kamu tidak akan lagi kelaparan, tapi kamu akan kenyang memakannya. Di tempat-tempat yang mungkin gandum nggak tumbuh, anggur nggak ada, minyak apalagi saudaraku. Tetapi kalau Tuhan datang, Tuhan melawat kita, perkenanan Tuhan turun, maka saudaraku Tuhan akan datang. Tuhan akan menyatakan yang terbaik buat saudara. Maka dikatakan engkau akan memakan sampai kenyang. Penyediaan Tuhan luar biasa. Dia Alfa dan Omega, Dia gembala yang baik yang tidak membiarkan kita kekurangan. Itu sebabnya jangan pernah khawatir akan hari esok, jangan pernah takut akan hidupmu, masa depanmu, karena Tuhan yang akan mengirimkan pertolongan, berkat-berkatnya, bahkan penyediaan surga akan membuat engkau berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak dipermalukan di antara bangsa-bangsa. Saudara percayalah, kalau selama ini mungkin engkau seperti orang yang malu, tidak bisa mendongak ke atas, tidak bisa melihat dengan ke depan, saudara. Tapi ada waktunya Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang bebas dan mengalami kemenangan. Sebab itu, mari hari ini percayakan hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah justru keadaan-keadaan yang sepi dan tidak populer, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai kita semua. Sebab itu saudaraku, ambil kemenangan yang Tuhan siapkan walaupun penuh tantangan hari-hari ini, tetapi percayalah mujizat kuasanya menjadi bagian saudara sepanjang hari Selasa ini. Tuhan Yesus bersama-sama kita. Amin.